Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam nama budaya, Salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan mata kuliah Keterampilan Berbahasa Indonesia. Teman-teman, video ini kami buat bertujuan untuk memenuhi nilai UTS dengan mata kuliah Keterampilan Berbahasa Indonesia. Pada video kali ini, kami akan meresensi sebuah film dengan judul Wedding Dress. Nah, film ini merupakan film yang dirilis pada tahun 2010. Teman-teman, film Wedding Dress merupakan sebuah film yang menceritakan tentang seorang wanita yang bekerja sebagai pendesain busana gaun wanita, sekaligus seorang single parent yang mengidap penyakit kanker lambung. Dan ia memiliki seorang anak wanita bernama Jang Sora yang mengidap penyakit OCD atau Obsessive Compulsive Disorder, yang membuat anak tersebut tidak bisa berbagi makanan dan minuman dengan teman sebayanya, yang mengakibatkan ia dikucilkan di lingkungan sekolah, khususnya di lingkungan kelasnya. Nah teman-teman, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan, nama saya Wafik Aziza dengan NIM 2201140065. Perkenalkan, nama saya Jacqueline Enjas Menjusiana Manafe dengan NIM 2201140140. Perkenalkan, nama saya Giovanna Maria Kanusanana dengan NIM 22011403. Perkenalkan, nama saya Yosefa Eli Tutpai dengan NIM 2201140135. Wow. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk pada film yang akan kami resensi. Selamat menyaksikan. Dan pada awal film Wedding Dress menampilkan seorang wanita yang bekerja sebagai desainer yang sedang menggambar atau mendesain sebuah gaun pengantin wanita. Ia bernama Suwon Gwon. Dan di sisi lain, ada seorang anak perempuan yang baru saja selesai dari kegiatan persekolahan dan ia terjebak kehujanan. Ia bernama Jang Sora. Selang beberapa detik kemudian, Suwon Gwon dihadapkan dengan permasalahan, yaitu kesalahan pengantaran gaun pengantin, dan di sisi lain pula, ia telah ditelepon oleh Sora anaknya untuk dijemput di sekolah. Gwon pun langsung mengambil gaun pengantin dan langsung bergegas untuk menjemput anaknya Sora di sekolah. Setelah menjemput anaknya Sora, di perjalanan ia mengatakan kepada anaknya Sora untuk selalu membawa payung ke sekolah dalam keadaan apapun. Saat sedang di perjalanan, Gwon dan Sora asik bercerita. Tiba-tiba handphonenya pun berdering, dan itu merupakan telepon dari temannya yang menghubungi Gwon agar bisa segera menuju ke lokasi pernikahan, karena pernikahan akan segera dimulai dan gaunnya dibawa oleh Gwon. Sesampainya di lokasi pernikahan, Gwon pun langsung memberikan gaun pengantin tersebut kepada pengantin dan pengantin pun langsung mengenakannya. Tetapi ternyata ada problem lain, yaitu mereka tidak menyiapkan buket bunga. Akan tetapi teman Gwon sudah menyiapkan buket bunga tersebut. Setelah selesai dari urusannya, ia pun langsung mengantar Sora untuk latihan balet di sekolah balet. Akan tetapi Sora sebenarnya tidak menyukai tari balet, dan itu membuat ia tidak segera masuk ke dalam kelas balet. Ia pun tidak sengaja mendengar suara Gina yang merupakan anak yang mengikuti latihan balet juga. Tetapi karena ia tidak berteman dengan mereka, ia pun menghindar. Dan tidak sengaja ia masuk ke dalam kelas taekwon. Pada saat ia masuk ke kelas taekwon, ia tidak sengaja mendengar percakapan antara guru taekwon dan pacarnya. Hal itu menjadi bahan ledekan Jang Sora kepada guru taekwon tersebut. Setelah mengantar Sora ke kelas balet, Suwon Gwon pun pergi menyantap makan siang bersama teman-temannya di sebuah restoran. Selesai menyantap makan siang, mereka pun duduk untuk menyantap kopi. Lama kemudian, HP-nya pun berdering, dan sepertinya isi percakapannya membuat ia cukup bahagia. Sora yang tadinya tidak sengaja masuk ke dalam kelas taekwon ingin membuat sebuah kesepakatan bersama guru taekwon tersebut. Ia mengatakan bahwa ia ingin berada di kelas taekwon selama sejam hingga kelas balet selesai agar ibunya pun tidak curiga. Ketika sedang membuat kesepakatan bersama guru taekwon tersebut, handphone Sora berdering, dan itu merupakan panggilan dari ibunya untuk menjemputnya di kelas balet tersebut. Suwon Gwon dan Sora langsung bergegas menuju ke apartemen tempat di mana ia ingin menyelesaikan urusannya.
Setelah urusannya selesai yang di apartemen tadi, Suwon Gwon dan Jong Sora pun langsung pulang ke rumah. Terlihat dari ekspresinya, Suwon Gwon terlihat sangat bahagia dan sangat happy. Hal tersebut membuat Sora curiga. Sora pun langsung meminta kepada ibunya untuk dibelikan sebuah game video terbaru. Ibunya pun mengatakan bahwa beli saja dengan semua jenis dan merek yang engkau inginkan. Setelah membeli video game tersebut, Suwon Gwon dan Jong Sora pun memainkannya secara bersama-sama. Pada saat sedang bermain, Sora mengatakan bahwa TV-nya sangat jelek. Hal tersebut membuat ibunya langsung kaget dan tanpa basa-basi langsung membeli TV baru untuk Sora. Sebenarnya, hal tersebut dilakukan oleh Suwon Gwon karena ia telah mengetahui penyakit yang ia derita. Setelah Jong Sora tertidur, Suwon Gwon pun pindah ke kamar Jong Sora dan ingin tidur bersama dengan Jong Sora. Karena Suwon Gwon mengetahui bahwa hidupnya tidak lama lagi, ia ingin menjadi ibu yang sempurna dan ingin lebih banyak meluangkan waktu untuk Sora. Pagi pun tiba. Hari ini dimulai dengan Suwon Gwon yang sedang menyisir rambut Sora dan sedang mempersiapkan Sora untuk berangkat ke sekolah. Sebelum Sora berangkat ke sekolah, mereka pergi ke rumah pamannya yang merupakan kakak dari ibunya. Paman dan bibinya sangat baik terhadap Suwon Gwon dan Sora. Sebelum Suwon Gwon mengantar Sora ke sekolah, mereka pun sarapan pagi bersama paman dan bibinya. Sora yang mempunyai kebiasaan yang selalu memisahkan makanannya dari orang lain membuat ibunya khawatir bahwa Sora sepertinya tidak mempunyai teman di sekolah. Setelah mengantar Sora ke sekolah, ia pun langsung menyusul kakaknya ke kantor. Ia berniat untuk membelikan hadiah berupa mobil baru kepada kakaknya. Hal tersebut ia lakukan karena ia ingin membahagiakan orang-orang terdekatnya sebelum ia meninggal dunia. Akan tetapi, kakaknya menolak untuk diberikan hadiah mobil olehnya. Yang berikutnya masuk pada adegan saat di butik. Pada saat di butik, ada sepasang kekasih yang datang untuk mencari gaun pengantin wanita. Saat sedang melihat-lihat, pengantin wanita tersebut tanpa sengaja melihat sebuah desain atau gambar gaun pengantin yang digambar oleh Suwon Gwon pada awal video. Ia pun menginginkan gaun tersebut karena ketidaktahuan teman sekantor Suwon Gwon, ia pun menyetujuinya. Tidak lama kemudian, Gwon pun datang dan betapa kagetnya ia karena desain gaun yang ia buat telah berada di tangan calon pengantin wanita tersebut. Ia pun langsung mengambil desain tersebut dengan alasan bahwa gaun tersebut sudah ada yang memesannya. Teman sekantornya pun marah dan menanyakan kepada Gwon mengapa ia tidak menjual desain gaun tersebut. Gwon pun mengatakan bahwa desain tersebut ia buat untuk Sora anaknya. Gwon yang telah mengetahui penyakit yang ia derita, selalu berusaha menjadi ibu yang sempurna dan ingin selalu meluangkan waktunya untuk Sora. Pada hari libur, ia mengajak Sora untuk pergi nonton bersama. Tetapi, Sora sudah mempunyai planning untuk pergi piknik. Sora pun mengatakan kepada ibunya untuk membeli banyak makanan untuk dibawa ke piknik seperti kimbap dan snack. Ketika mendengar pernyataan tersebut, Gwon pun berniat untuk membuat gimbap untuk dibawa anaknya ke tempat piknik. Ia ingin meyakinkan Sora bahwa ia juga bisa memasak dan menjadi ibu sempurna pada umumnya. Suwon Gwon pun berlatih untuk membuat kimbap. Ternyata tidak seperti yang ia bayangkan. Ia pikir membuat kimbap adalah suatu hal yang mudah, tetapi ternyata membuat kimbap adalah suatu hal yang cukup sulit. Usahanya pun tidak sia-sia. Ia berhasil membuat kimbap yang cukup banyak. Akan tetapi, keesokan harinya, hujan terus begitu deras dan membuat kimbap yang ia buat tadi tidak jadi dibawa oleh Sora. Ia pun mempunyai ide untuk mengajak Sora untuk pergi piknik di pinggir pantai bersama dengannya karena ia tidak ingin kimbap yang ia buat menjadi sia-sia dan tidak dimakan oleh Sora. Ia mengatakan kepada Sora bahwa di pantai tidak turun hujan karena ia telah melihat berita perkiraan cuaca. Mereka berdua pun akhirnya pergi menuju ke pantai. Sesampainya di sana, mereka bersenang-senang, berbahagia layaknya seorang ibu dan anak. Setelah bersenang-senang di pantai, mereka pun langsung pulang ke rumah dan bersiap-siap untuk menuju ke rumah pamannya, Sora atau kakak dari ibunya tersebut, dengan tujuan untuk memperingati hari kepergian neneknya. Pada saat di perjalanan,
Sora tertidur pulas dan mereka pun sampai di rumah pamannya tersebut. Sampainya di sana, Ibu Sora langsung menidurkan Sora dan langsung duduk bergabung untuk berdoa. Saat sedang berdoa, Gun tiba-tiba merasa pusing dan sakit kepala. Penglihatannya pun mulai pudar dan tiba-tiba ia jatuh pingsan. Kakaknya pun langsung membawa Gun ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, dokter memberitahukan kepada kakaknya dan kakak iparnya bahwa Gun mengidap penyakit kanker lambung dan Gun sering datang check up rutin untuk memeriksa penyakitnya tersebut. Hal tersebut membuat kakaknya kaget dan sangat sedih akan hal tersebut. Setelah dibawa ke rumah sakit, terungkap bahwa Go-un sudah lama mengidap kanker lambung stadium 1 dan dia tidak memberitahukan kepada siapapun tentang penyakit yang dialaminya. Setelah kakaknya tahu, Go-un hanya bisa meminta maaf karena sudah menjadi adik yang merepotkan, dan ia mengatakan bahwa Sora belum tahu, jadi kita semua menyembunyikan tentang penyakit ini. Kakak Go-un mulai menyadari penyebab dari perubahan sikap adiknya itu yang lain dan tidak bukan adalah upaya kebaikannya. Sebelum semuanya terlambat, kakak Go-un ikut bersedih dengan penderitaan penyakit itu karena penyakit itu tidak bisa disembuhkan. Keesokan harinya, Sora yang belum mengetahui kabar tentang apa-apa ibunya, ia bersekolah seperti biasa dan bertemu kembali dengan pelatih Taekwondo yang sedang membagikan brosur kepada murid-murid. Sora menyarankan untuk membagi brosur itu menggunakan permen supaya murid-murid lain tertarik. Di sekolah, Sora selalu menyendiri, berusaha menghindari siswa lain, terutama teman latihan baletnya yang bernama Gina. Di jam istirahat, Gina dengan sengaja meminum susu milik Sora, di mana Sora tidak suka berbagi sesuatu yang berkaitan dengan kebersihannya. Tidak terima dirinya disebut penakut, karena itu tidak melawan, Sora menumpahkan susu bekasnya ke makanan Gina dan akhirnya mereka bertengkar. Mengetahui hal itu, guru segera memanggil Go-un untuk menjelaskan situasinya yang ternyata itu bukan pertama kali Sora dan Gina bertengkar. Beberapa waktu lalu, Gina pernah mengambil minuman milik Sora tanpa izin Sora yang tidak terima. Sora marah menyebutnya sebagai pengemis, hingga akhirnya teman-teman Sora yang lain menjauh dari Sora. Sejak saat itulah, Gina dan Sora tidak pernah bersama lagi. Go-un menyesali perbuatan putrinya, tapi di saat yang sama dia sadar bahwa itu adalah kesalahannya karena belum bisa mendidik Sora dengan baik. Seperti biasa, Sora menghabiskan waktunya di ruang Taekwondo, alih-alih ikut latihan balet bersama teman-temannya. Sora bercerita kepada pelatih tentang ibunya yang dipanggil ke sekolah. Kemudian ia bertanya, apa yang akan terjadi jika sudah seperti itu, Pelatih? Pelatih menjelaskan bahwa jika Sora bersalah, mungkin ibunya akan marah. Sepulangnya Sora ke rumah, tidak sengaja mendengar ibunya yang sedang mual kesakitan di toilet. Go-un terus menyembunyikan rasa sakitnya dan berusaha tetap tegar di hadapan putrinya itu. Di malam hari, Sora bertanya kepada ibunya, kenapa ibu tidak marah setelah apa yang terjadi kepadanya? Dengan penuh sabar dan kasih sayang, Go-un mengajarkan putrinya tentang berbagi dan kebersamaan dengan orang lain. Sora berpikir bahwa berbagi makanan itu
adalah sesuatu yang jorok dan dia tidak mau melakukan hal itu. Go-un menjelaskan bahwa Sora harus mau makan bersama dengan teman-teman lainnya karena kelak dia juga akan hidup bersama dan berbagi dengan pasangannya suatu saat nanti. Ketika Sora berkata bahwa dia ingin hidup seorang diri, Go-un berusaha menjelaskan bahwa sebagai ibu dia tidak bisa terus menemaninya hingga dewasa. Sora menampik dan berkata bahwa dia bisa hidup tanpa bantuan ibunya. Go-un menangis mengingat dia tidak pernah ada untuk menemani putrinya karena terlalu sibuk. Go-un sangat terpukul ketika Sora berkata bahwa bibinya lebih perhatian daripada dirinya. Perkataan itu membuat Go-un marah dan membentak Sora. Hingga akhirnya dia pergi ke kamar, sadar bahwa dia sudah tidak memiliki banyak waktu. Go-un berusaha tetap sabar dan menguatkan dirinya. Tak disangka, Sora meminta maaf dan berkata bahwa sebenarnya dia ingin selalu dekat dengan ibunya sampai dewasa. Go-un menangis dan dia hanya bisa memeluk dengan erat karena tahu bahwa hal itu tidak akan pernah terjadi. Suatu saat ketika Go-un akhirnya tahu bahwa Sora tidak pernah mengikuti les balet di akademik. Di malam harinya, Sora bercerita bahwa dia tidak mau masuk ke kelas balet karena di sana ada temannya yang bernama Gina. Go-un menjelaskan bahwa hidup akan selalu ada masa sulit dan manusia tidak bisa terus menghindarinya. Go-un menyarankan Sora untuk mengundang teman-temannya ke pesta ulang tahunnya untuk memperbaiki hubungan pertemanan di antara mereka. Namun Sora belum cukup berani untuk mengundang teman-temannya. Setelah apa yang terjadi, Go-un tidak mau putrinya larut dalam kesedihan. Go-un berusaha sebisa mungkin untuk menghibur Sora di hari ulang tahunnya ini. Tidak mau kehabisan waktu, Go-un memilihkan sepeda di hari yang sama dan Go-un langsung mengajarinya saat itu. Sora mengeluh karena sepedanya terlalu besar. Go-un menjelaskan bahwa sepeda ini bisa digunakan di tahun depan nanti. Ketika Sora bertanya, kenapa dia tidak belajar sepeda di tahun depan saja? Go-un hanya bisa terdiam. Akhirnya dia memunjuk Sora sekali lagi untuk terus berlatih. Dan Go-un tetap mendorong sepeda Sora hingga Go-un terjatuh lemas dan kedapatan mengonsumsi obat-obatan yang begitu banyak. Sora akhirnya tahu bahwa ibunya sedang tidak baik-baik saja. Keesokan harinya, Sora pergi ke sekolah sembari mengkhawatirkan kondisi ibunya. Di malam hari, setelah Sora menunggu di rumah bibinya, Sora meminta sang bibi untuk mengantarnya pulang ke rumah. Dalam perjalanan, Sora bercerita bahwa belakangan hari ini ibunya meminum banyak sekali obat. Kemudian dia bertanya kepada bibinya, apakah ibunya akan baik-baik saja atau tidak? Bibi Sora menjelaskan bahwa ibunya memang sakit, tapi dia akan segera sembuh. Menyadari bahwa bibinya berbohong, Sora meminta bibinya untuk jujur saat dia bertanya, sampai kapan ibunya akan bertahan? Bibi Sora menjawab bahwa dia tidak tahu pasti karena ibu Sora adalah sosok wanita yang kuat. Pada akhirnya Sora meminta bibinya untuk merahasiakan hal ini karena dia tidak mau ibunya tambah menderita.
Keesokan paginya, Jang Sora sudah bersiap untuk pergi ke sekolah. Saat hendak keluar, ia mendengar suara dari arah kamar mandi. Lalu ia berpikir mungkin ibu sedang buang air besar. Lalu ia pun bercermin dan melihat rambutnya yang berantakan. Lalu ia mengambil sisir dan merapikan rambutnya. Setelah selesai merapikan rambutnya, ia langsung berpamitan kepada ibunya. "Ibu, aku pergi ke sekolah." Lalu ibunya menjawab dengan suara yang lemah atau suara parau, membuka pintu dan pergi ke sekolah dengan keadaan sedih. Di sekolah, Jang Sora terlihat sangat tidak fokus dalam pelajaran yang diberikan oleh ibu gurunya. Ia hanya duduk termenung sambil melihat buku perkiraan cuaca, namun setelah ia oleh ke samping jendela dan tiba-tiba turun hujan yang sangat deras. Kemudian bel berbunyi, anak-anak berbondong keluar sambil berlari dan membawa payung mereka untuk pulang ke rumah mereka masing-masing. Tetapi tidak dengan Jang Sora yang tidak membawa payung. Ia pun akhirnya memutuskan untuk berdiri termenung di depan teras sekolahnya sambil melihat hujan yang turun dengan derasnya. Jelang berapa lama akhirnya ia pun hendak mau pulang ke rumahnya. Tiba-tiba ia berdiri terdiam dan menoleh ke atas. Ternyata adalah ibunya Jang Sora. Jang Sora langsung memanggil ibu dan ibunya langsung berkata, "Mengapa tidak membawa payung? Sekarang sedang musim hujan, nanti kamu sakit." Lalu tanpa berlama-lama mereka pun akhirnya pulang ke rumah mereka. Kemudian di dalam sebuah toko butik terdapat ibunya Jang Sora yang sedang menjahit gaun pengantin dan Jang Sora yang sedang duduk di samping ibunya sambil melihat ibunya yang sedang menjahit gaun tersebut. Berapa lama melihat ibunya menjahit gaun pengantin tersebut, Jang Sora pun menguap dan ibunya berkata, "Apakah sudah mengantuk? Sebentar lagi selesai. Ayo nak, kamu pergi tidur saja." Pun menggeleng dan berkata bahwa ia tidak mengantuk kalau ada ibu. "Aku tidak ingin tidur, kalau aku memejamkan mataku, aku tidak bisa melihat wajah ibu," kata Jang Sora sambil tersenyum. Dan Jang Sora melanjutkan bertanya kepada ibunya, "Kenapa ibu tidak memakai gaun pengantin sewaktu menikah dulu?" Lalu ibunya Jang Sora berkata, "Dulu ayahnya Jang Sora tidak mempunyai uang yang banyak, tetapi ayahnya Jang Sora mengganti gaun pengantin yang bagus untuk ibunya. Makanya sekarang ibu jadi desainer gaun pengantin," kata Jang Sora, dan ibu pun mengangguk. Lalu Jang Sora menyuruh ibunya untuk memakai gaun yang dijahit oleh ibunya. Setelah selesai memakai gaun pengantin tersebut, ia terpesona dengan kecantikan sang ibu. Lalu mereka menari bersama. Di luar toko tersebut terlihat Sogo Eun sedang memandang adiknya yang sedang menari bersama anaknya, yaitu ibunya Jang Sora dan Jang Sora. Dia sangat bahagia melihat adiknya bisa tertawa kembali walaupun dia akan kehilangan adik yang sangat dia cintai. Sepulang dari kelas balet, Jang Sora tidak mau pulang ke rumah, tetapi dia mau pergi ke suatu tempat. Tiba-tiba ada seorang guru taekwondo yang juga teman dari Jang Sora ajak Jang Sora untuk pergi membeli es krim. Setelah mereka membeli es krim, mereka berdua duduk di sebuah taman dan memakan es krim mereka. Dan guru itu pun bertanya kepada Jang Sora, "Kenapa Jang Sora jarang sekali datang ke kelas taekwondo? Apakah ada masalah?" Lalu Jang Sora mengatakan bahwa ibunya ingin melihat Jang Sora menari tarian balet. Lalu jawab guru itu, "Bagus jika kamu menari balet untuk ibumu." Lalu Jang Sora bertanya kepada guru tersebut, "Apakah guru pernah pergi ke stasiun radio?" Lalu guru itu pun bingung karena ia tidak pernah pergi ke stasiun radio. Di sebuah toko, ibunya Jang Sora sedang meminta cuti dari bosnya, tetapi bosnya tidak mau memberikan cuti. Lalu ibunya Jang Sora mengatakan bahwa ia mau fokus untuk penyakitnya dan juga masa depan Jang Sora. Tetapi bosnya itu tetap mengelak dan tidak mau memberikan cuti kepada Sogo Eun. Lalu ibunya Jang Sora mengatakan kepada bosnya bahwa ia ingin mengikuti suaminya yang sudah tiada, dan tiba-tiba bosnya marah dan mengusir serta memecat Sogo Eun atau ibunya Jang Sora.
Lalu ibunya pulang ke rumah kakaknya. Setelah sampai, ia melihat Jang Sora sudah berada di dalam rumah kakaknya. Lalu Jang Sora mengatakan bahwa ia ingin tinggal di rumah bibinya. Dan ibunya menuruti apa yang dikatakan Jang Sora. Lalu mengambil barang semua dan pindah ke rumah kakaknya. Hari-hari pun mereka melakukan kegiatan seperti biasanya. Jang Sora menjadikan pengantin. Semua sudah berada di rumah dan Jang Sora pun bertanya kepada sepupunya, apakah kamu mengetahui penyakit yang diderita oleh ibuku? Lalu sepupunya Jang Sora menjawab bahwa ia tidak pernah mengetahui penyakit dari ibunya Jang Sora karena ibu dan bapaknya tidak pernah menceritakan penyakit yang diderita oleh ibunya Jang Sora. Setelah selesai berbicara, mereka pun turun dari lantai atas untuk makan malam bersama. Sepupunya Jang Sora mengatakan bahwa mengapa Jang Sora tidak membagi makanannya kepada sepupunya Jang Sora. Lalu Jang Sora mengatakan, wah kamu terlalu cerewet. Dan sepupunya Jang Sora tidak terima. Jang Sora mengatakan bahwa ia sangat cerewet. Jang Sora menarik Jang Sora ke dalam kamar dan memarahinya. Lalu Jang Sora menangis. Dan setelah itu ibunya Jang Sora juga memeluk Jang Sora dan mereka menangis bersama. Dan akhirnya malam pun tiba. Sebuah kamar terlihat ibunya Jang Sora dan Jang Sora sedang berbaring. Dan tiba-tiba ibunya Jang Sora mengatakan bahwa bisakah Jang Sora menyanyikan lagu tidur untuk ibunya? Tetapi Jang Sora bertanya yang menyanyikan lagu tidur tersebut adalah ibu. Lalu tanpa berpikir panjang, Jang Sora langsung menyanyikan lagu tidur untuk ibunya. Setelah bernyanyi, ia pun memanggil ibunya. Ibu, apakah ibu sudah tidur? Lalu tidak ada jawaban atau respon sama sekali. Lalu ia memanggil, apakah ibu sudah tidur dengan nyenyak? Tidak ada respon sama sekali. Lalu Jang Sora pun membalikkan badannya dan ia mendapati ibunya sudah tidur dengan keadaan lemas. Selanjutnya, ibunya tidak sadarkan diri dan segera dilarikan ke rumah sakit dengan ambulans. Sora meronta-ronta dan ingin ikut dengan ibunya. Namun, petugas rumah sakit melarangnya ikut. Paman dan bibi Sora datang begitu mengetahui ibunya Sora pingsan dan tak sadarkan diri. Akhirnya, petugas rumah sakit mengizinkan Sora ikut dengan ditemani paman dan bibinya. Sora terduduk lemas di bangsal rumah sakit. Dia mengingat permintaan ibunya yang menginginkan dirinya punya banyak teman dan melihatnya bermain balet. Sora pun berpikir untuk mengabulkan semua yang diminta ibunya, yaitu tampil menari balet dan mempunyai banyak teman. Sora pun memutuskan untuk ikut dalam kursus balet kembali agar bisa tampil, dan Sora datang ke tempat les dan meminta izin kepada gurunya agar bisa ikut les balet lagi. Sora akhirnya diizinkan ikut berlatih dengan teman-temannya, namun dia masih saja melakukan kesalahan. Ji-Hoon mendengarkan teman-teman Sora yang membicarakan Sora yang tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba ingin latihan balet lagi. Ji-Hoon melihat Sora keluar dari kelas dan mengantarkannya ke rumah sakit. Di mobil dalam perjalanan ke rumah sakit, Sora hanya diam dan tidak berbicara sama sekali. Ji-Hoon berusaha menghibur Sora yang sedang bersedih. Ji-Hoon kemudian bertanya kepada Sora kenapa tiba-tiba ingin bermain balet, dan Sora menjawabnya karena keinginan ibunya. Dan berikutnya Sora meminta maaf kepada teman-teman yang pernah diejeknya. Ia mulai berteman dengan teman-teman di kelasnya dan membawa temannya ke rumah sakit untuk menunjukkan kepada ibunya bahwa ia mempunyai banyak teman. Pada saat pementasan balet, ibunya memaksakan diri untuk melihat pertunjukan anaknya karena dia merasa itu akan menjadi kesempatan terakhirnya. Ibunya pun melihat pertunjukan anaknya meskipun dalam keadaan matanya yang sudah tidak bisa melihat dengan jelas. Saat malamnya di rumah sakit, sang ibu mendengarkan radio dan ternyata ada surat yang dibacakan dari Sora yang membuat sang ibu menangis haru. Kurang lebih isinya yaitu, "Ibuku sayang, aku senang menjadi anakmu. Maaf, aku selalu mengeluhkan masakan ibu dan ibu terlalu sibuk tak bisa bermain denganku.
tapi hanya ibu yang paling kusayangi. Spontan ibunya menangis saat mendengarkan surat dari Surah. Dan malam itu adalah malam terakhir Surah dan ibunya bersama di dunia. Sementara Surah tertidur dalam pelukan ibunya. Pagi harinya, Surah terbangun dan memeriksa napas sang ibu. Namun, ibunya sudah tidak bernapas lagi. Dan Surah berpura-pura jika ibunya masih hidup dan sedang tertidur. Dia terus mengajak ibunya berbicara, seakan-akan ibunya masih bisa mendengarnya. Setelah menyadari hal itu, ia pergi ke depan kamar rumah sakit dan menangis. Tidak lama kemudian dokter datang, dan Surah melarang dokter memasuki ruangan ibunya karena dia tahu bahwa ibunya sudah tiada. Surah terus berteriak memanggil nama ibunya begitu dokter masuk. Surah tidak ingin para dokter masuk dan memeriksa ibunya dan mengatakan bahwa ibunya sudah tidak ada. Bibi dan pamannya pun datang dan menenangkannya. Sebelum meninggal, ibunya telah menyiapkan sebuah desain khusus wedding dress untuk Surah. Di penghujung film ini, Surah yang sudah tumbuh dewasa mengenakan wedding dress yang telah dirancang ibunya untuk dirinya. Nah teman-teman, tak terasa kita sudah berada di penghujung video singkat kami. Nah, pesan moral dapat kita ambil sebagaimana kasih sayang seorang ibu dan perjuangan seorang ibu dalam menghidupi anaknya di masa ia sedang sakit-sakitan. Nah, prinsip seorang ibu di sini, kebahagiaan anak di atas segalanya. Nah, pesan moral yang kami berikan bagi teman-teman menonton video ini adalah jangan pernah menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang diberikan Tuhan untuk kita bersama-sama dengan orang tua kita. Dan jangan pernah menyia-nyiakan kasih sayang orang tua yang telah diberikan untuk kita. Ada pepatah mengatakan, uang bisa dicari, ilmu bisa digali, tetapi kasih sayang orang tua tidak bisa terulang kembali. Jalan-jalan ke kota Jambi. Cakep! Jangan lupa membeli strawberry. Cakep! Sekian video singkat dari kami. Please give apresiasi. Dadah!